Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PKHA akan menjelaskan analisis data menggunakan uji Pearson Correlation dan Wilcoxon Signet Rank Test. Kelompok kami beranggotakan Kansa Maharandita, Siti Naura Amadina, dan Revi Zulkarnain. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Dalam dunia penelitian, pemilihan metode statistik yang tepat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat diandalkan. Pearson Correlation Coefficient sebagai salah satu metode yang paling umum digunakan, memberikan informasi tentang kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kontinu. Sober et al. Tahun 2018, sementara itu, Wilcoxon Signet Rank Test adalah metode non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok yang berhubungan, yang sangat berguna ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Rosetta tahun 2020. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Bagaimana hubungan atau ketertarikan antara dua variabel yang dianalisis dengan uji Pearson Correlation? 2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok data berpasangan yang tidak berdistribusi normal berdasarkan uji Wilcoxon Signet Rank Test? 3. Bagaimana langkah-langkah dalam analisis data dan cara menginterpretasikan hasil dari kedua uji statistik tersebut? Yang ketiga, tujuan penelitian. 1. Menyajikan analisis korelasi antara dua variabel menggunakan uji Pearson Correlation. 2. Menilai perbedaan signifikan antara dua kelompok data berpasangan yang tidak berdistribusi normal dengan menggunakan uji Wilcoxon Signet Rank Test. 3. Menjelaskan langkah-langkah dalam analisis data dan memberikan interpretasi terhadap hasil uji statistik Pearson dan Wilcoxon untuk memahami hubungan atau perbedaan dalam data yang diteliti. Masuk kepada pembahasan, yang pertama itu ada uji parametris, yaitu Pearson Correlation. Nah, teori konsep uji parametris Pearson Correlation ini merupakan salah satu metode statistik parametrik yang paling fundamental dalam menganalisis hubungan linear antara dua variabel kontinu. Nah, menurut Zar, tahun 2010, korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel yang memiliki skala interval ataupun rasio. Metode ini dinamakan sesuai dengan pembuatnya, yaitu Carl Pearson, seorang statistikawan Inggris yang mengembangkan koefisien korelasi produk momen pada awal abad ke-20. Metode ini menghasilkan koefisien korelasi yang nilainya berkisaran antara -1 hingga 1. Nah, nilai 1 menunjukkan hubungan positif sempurna, di mana peningkatan satu variabel diikuti oleh peningkatan variabel lainnya. Sebaliknya, nilai -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna, di mana peningkatan satu variabel diikuti oleh penurunan variabel lainnya. Kemudian, nilai 0 menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara kedua variabel manapun. Interpretasi hasil koefisien korelasi Pearson memiliki kriteria tertentu yang merujuk pada pedoman statistik. Menurut Sugiono tahun 2006, kategorisasi kekuatan hubungan dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut. Yang pertama ada 0,00 hingga 0,19, itu dapat dikategorikan sangat lemah. Yang kedua ada 0,20 hingga 0,39, yang dikategorikan lemah. Nomor 3, 0,40 hingga 0,59 dikategorikan sedang. Nomor 4, 0,60 hingga 0,79 dikategorikan kuat. Dan yang terakhir, 0,80 hingga 1 itu dapat dikategorikan sangat kuat. Jadi, semakin kekuatan hubungan itu mendekati angka 1 ataupun -1, itu dapat menandakan hubungan antar variabel semakin signifikan dan linear. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan signifikansi statistik dari koefisien tersebut, yang biasanya diuji menggunakan p-value atau membandingkan nilai korelasi antar dua variabel yang diperoleh dengan korelasi pada tabel. Jika p-value kurang dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, atau misalnya 0,05, atau korelasi antar dua variabel lebih besar dari korelasi pada tabel, maka keputusan yang diambil adalah menolak
H0 atau hubungan tersebut dianggap signifikan secara statistik. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari tingkat signifikansi atau korelasi antar dua variabel lebih kecil dari korelasi pada tabel, maka keputusan yang diambil adalah menerima H0 atau hubungan tersebut dianggap tidak signifikan secara statistik. Tabel R korelasi Pearson ditunjukkan oleh gambar 1 sebagai berikut. Masuk kepada syarat uji Pearson correlation, yang pertama itu ada kedua variabel yang diuji harus bersifat kontinu atau terdistribusi normal, yang dapat diuji menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Normalitas data merupakan prasyarat utama dalam menggunakan statistik parametrik termasuk korelasi Pearson. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa sebaran data mendekati distribusi normal, sehingga kesimpulan statistik yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, hubungan antara variabel harus linear, yang dapat diuji dengan analisis scatter plot untuk memastikan bahwa data tidak menunjukkan pola non-linear. Linearitas mengindikasikan bahwa perubahan pada satu variabel memiliki pengaruh proporsional terhadap variabel lainnya. Yang ketiga, ada variabel yang diuji dalam korelasi Pearson harus berskala interval atau rasio dan memiliki pasangan data yang sama. Hare et al. 2018 menjelaskan bahwa data interval dan rasio memungkinkan dilakukannya perhitungan rata-rata dan standar deviasi yang akurat. Selain itu, data harus bebas dari outlier yang dapat mempengaruhi hasil korelasi secara signifikan. Jika asumsi-asumsi tersebut tidak terpenuhi, alternatif lain seperti uji korelasi Spearman dapat dipertimbangkan sebagai metode yang lebih sesuai untuk data yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Rumus untuk melakukan uji korelasi Pearson adalah sebagai berikut. Pada rumus uji Pearson correlation di bawah ini, yang dimaksud dengan R merupakan korelasi antara dua variabel, yaitu X dan Y, kemudian jumlah responden dikali jumlah perkalian antara dua variabel, dikurang jumlah skor X, dikali jumlah skor Y, per akar kurung buka jumlah responden dikali dengan kuadrat skor X, dikurang skor X dikuadratkan kurung tutup, kemudian dikali kurung buka jumlah responden dikali dengan kuadrat skor Y, dikurang skor Y dikuadratkan, dan kurung tutup. Selanjutnya ada proyek studi uji parametris Pearson correlation. Persiapan menghadapi seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT seringkali menimbulkan tantangan bagi siswa, terutama dalam mengatur strategi belajar yang efektif. Siswa dapat memilih belajar secara mandiri atau mengikuti les sebagai alternatif untuk mempersiapkan ujian ini. Durasi belajar seringkali dianggap sebagai indikator kesungguhan siswa, tetapi efektivitasnya mungkin dipengaruhi oleh metode yang dipilih. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi hubungan antara metode belajar mandiri atau mengikuti les dengan durasi belajar harian dan hasil nilai SNBT guna memberikan wawasan bagi siswa yang sedang mempersiapkan SNBT. Studi ini akan berfokus pada mahasiswa angkatan 2024 di program studi pendidikan khusus. Rumusan masalah 1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara metode belajar dengan durasi belajar harian pada mahasiswa angkatan 2024 di program studi pendidikan khusus? Hipotesis. Hipotesis 0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara metode belajar dengan durasi belajar harian. Hipotesis alternatif atau H1. Terdapat hubungan yang signifikan antara metode belajar dengan durasi belajar harian. Instrumen dan teknik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan pernyataan terkait metode belajar, yaitu apakah siswa mengikuti les atau bimbingan belajar untuk persiapan SNBT dan durasi belajar harian siswa. Metode belajar diukur menggunakan skala nominal dengan dua pilihan jawaban, yaitu ya untuk siswa yang mengikuti les atau bimbingan belajar dan tidak untuk siswa yang belajar mandiri. Durasi belajar harian diukur menggunakan skala rasio yang dinyatakan dalam jumlah jam per hari, misalnya 1 jam, 2,5 jam, 3 jam, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan Google Form yang disebarkan kepada mahasiswa pendidikan khusus angkatan 2024. Data yang diperoleh.
Penelitian ini melibatkan 25 mahasiswa pendidikan khusus Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2024 sebagai responden untuk mengetahui hubungan antara metode belajar dengan durasi belajar harian. Data ini dikumpulkan melalui Google Form yang disebarkan pada tanggal 20-23 November 2024 dengan data sebagai berikut. Datanya sebagai berikut. Tabel 1, metode belajar dan durasi belajar harian siswa dengan keterangan 1. Tidak mengikuti les dan 2. Mengikuti les atau bimbel. Selanjutnya ada rumusnya yaitu R sama dengan N dalam kurung jumlah perkalian antara X dan Y min jumlah skor X dikali jumlah skor Y per kuadrat N kuadrat skor X min jumlah skor X kuadrat dikali N kuadrat skor Y min jumlah skor Y kuadrat. Selanjutnya, langkah-langkah pengujian. 1. Kumpulkan data dari dua variabel yang ingin dianalisis untuk melihat apakah terdapat hubungan antara keduanya. 2. Hitung total nilai untuk masing-masing variabel X dan Y. 3. Hitung total hasil kali pasangan nilai X dan Y. 4. Hitung total kuadrat dari masing-masing nilai variabel X dan Y. 5. Substitusi nilai-nilai di atas ke dalam rumus dan lakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi R. 6. Bandingkan nilai koefisien korelasi dengan tabel distribusi dan interpretasikan untuk menentukan arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini kita menggunakan tabel pembantu. Jadi sudah ada tabel untuk X, Y, X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat yang bisa dilihat hasilnya di bawah. Selanjutnya total dari tabel pembantu sebelumnya kita masukkan ke dalam rumus yaitu R sama dengan N dikali jumlah perkalian antara X dan Y min jumlah skor X dikali jumlah skor Y per kuadrat N kuadrat skor X dikurang jumlah skor X kuadrat dikali N jumlah kuadrat skor Y min jumlah skor Y kuadrat. Lalu di bawah itu 25 kali 269 dikurangi 40 dikali 104 dibagi kuadrat 25 kali 70 min 40 kuadrat dikali 25 kali 122 dikurang 164 kuadrat dan akhirnya kita mendapatkan hasil 0,223. Nilai R tabel dengan tingkat signifikansi A 0,05 dan N25 adalah 0,396. Sampai di kesimpulan, berdasarkan hasil analisis di slide sebelumnya, didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,223. Nilai ini berkisar dari 0 hingga plus 1, sehingga jenis korelasi antara metode belajar dan durasi belajar harian adalah korelasi positif. Besaran korelasi mutlak atau R yang berada pada rentang 0,2 dan 0,4 menunjukkan adanya tingkat korelasi yang lemah antara kedua variabel tersebut. Karena R hitung bernilai lebih kecil dari R tabel atau 0,223 lebih kecil dari 0,396, maka keputusan yang diambil adalah menerima H0. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara metode belajar dan durasi belajar harian adalah tidak signifikan secara statistik atau dengan kata lain tidak terdapat bukti untuk mendukung adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Baik, selanjutnya proyek studi uji parametris Pearson Correlation. Persiapan menghadapi seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT seringkali menimbulkan tantangan bagi siswa, terutama dalam mengatur strategi belajar yang efektif. Siswa dapat memilih belajar secara mandiri atau mengikuti les sebagai alternatif untuk mempersiapkan ujian ini. Durasi belajar seringkali dianggap sebagai indikator kesungguhan siswa, tetapi efektivitasnya mungkin dipengaruhi oleh metode yang dipilih. Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi hubungan antara metode belajar mandiri atau mengikuti les dengan durasi belajar harian dan hasil nilai SNBT guna memberikan wawasan bagi siswa yang sedang mempersiapkan SNBT. Studi ini akan berfokus pada mahasiswa angkatan 2024 di program studi pendidikan khusus. Lalu ini kemudian rumusan masalah 2.
Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara metode belajar dengan skor SNBT pada mahasiswa angkatan 2024 di program studi pendidikan khusus? Hipotesisnya, yang pertama, hipotesis 0, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara metode belajar dengan skor SNBT. Lalu hipotesis alternatifnya, terdapat hubungan yang signifikan antara metode belajar dengan skor SNBT. Selanjutnya, instrumen dan teknik. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan pernyataan terkait metode belajar, yaitu apakah siswa mengikuti les atau bimbingan belajar untuk persiapan SNBT dan durasi belajar harian siswa. Metode belajar diukur menggunakan skala nominal dengan dua pilihan jawaban, yaitu ya untuk siswa yang mengikuti les atau bimbingan belajar dan tidak untuk siswa yang belajar mandiri. Skor SNBT diukur menggunakan skala rasio yang dinyatakan dalam angka numerik sesuai dengan hasil tes, contoh 530, 650, dan 688. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan Google Form yang disebarkan kepada mahasiswa pendidikan khusus angkatan 2024. Data yang diperoleh. Penelitian ini melibatkan 25 mahasiswa pendidikan khusus UNJ angkatan 2024 sebagai responden untuk mengetahui hubungan antara metode belajar dengan skor SNBT yang mereka peroleh. Data dikumpulkan melalui Google Form yang disebarkan pada tanggal 20 sampai 23 November 2024 dengan data sebagai berikut. Kemudian ini ada tabel 3 metode belajar dan skor SNBT dengan keterangan 1 tidak mengikuti les atau bimbel dan 2 mengikuti les atau bimbel. Selanjutnya untuk rumus masih sama seperti rumus sama salah satu dengan keterangan X data metode belajar dan Y data skor SNBT. Selanjutnya langkah-langkah pengujian. 1. Kumpulkan data dari dua variabel yang ingin dianalisis untuk melihat apakah terdapat hubungan antara keduanya. 2. Hitung total nilai untuk masing-masing variabel X dan Y. 3. Hitung total hasil kali pasangan nilai X dan Y. 4. Hitung total kuadrat dari masing-masing nilai variabel X dan Y. 5. Substitusi nilai-nilai di atas ke dalam rumus dan lakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi R. Dan yang terakhir 6. Bandingkan nilai koefisien korelasi dengan tabel distribusi dan interpretasikan untuk menentukan arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel 4 pembantu dengan tabel yang berisi dengan X, Y, X kali Y, X kuadrat, dan Y kuadrat beserta jumlah masing-masingnya di bawah tabel. Selanjutnya dari hasil tabel pembantu sebelumnya, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu menjadi 25 kali 22.951 dikurangi 40 kali 14.259 per kuadrat 25 kali 70 min 40 kuadrat dikali 25 dikali 8.262.711 min kuadrat 14.259 kuadrat. Ya, yang dapat dihasilkan yaitu 0,155. Nah, nilai R tabel dengan tingkat signifikansi A atau 0,05 dan N sama dengan 25 adalah 0,396. Sampai di kesimpulan, berdasarkan hasil analisis sebelumnya, didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,155. Nilai ini berkisar dari 0 hingga plus 1, sehingga jenis korelasi antara metode belajar dan skor SNBT adalah korelasi positif. Besaran korelasi mutlak atau R yang berada pada rentang 0,0 dan 0,2 menunjukkan adanya tingkat korelasi yang sangat lemah antara kedua variabel tersebut. Karena R hitung bernilai lebih kecil dari R tabel, maka keputusan yang diambil adalah menerima H0. Hal ini menunjukkan bahwa korelasi antara metode belajar dan skor SNBT adalah tidak signifikan secara statistik, atau dengan kata lain, tidak terdapat bukti untuk mendukung adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya ada soal. Nah, soalnya yaitu suatu riset sederhana dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kesiapan belajar dengan hasil belajar siswa. Analisis dilakukan dengan menggunakan hipotesis asosiatif untuk menguji apakah terdapat hubungan atau asosiasi antara dua variabel. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah korelasi Pearson. Untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan antara dua variabel, berikut merupakan data yang telah dikumpulkan untuk dianalisis dalam riset ini. Berikut tabel kesiapan belajar dan hasil belajar siswa.
Lalu tugasnya yaitu hitunglah koefisien korelasi Pearson atau R antara tingkat kesiapan belajar dan hasil belajar dengan menggunakan rumus. Gunakan tabel pembantu dan tentukan nilai korelasi Pearson berdasarkan perhitungan tersebut. Lalu, apakah terdapat hubungan antara model pembelajaran yang diterapkan dengan hasil belajar siswa? Terima kasih. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.